Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ica di acara Dibajak, dibahas bareng jaksa. Kali ini mungkin kita dapat bertemu dengan bintang tamu yang gak kalah keren dan kece-nya dari tamu-tamu sebelumnya, yang mana Bapak ini baru menjabat di wilayah Kejaksaan Tinggi Jambi, penggantinya Ibu Hani, Sri Hani Alamsari yang dulu pernah kita wawancarai, yaitu Pak Aspin, Asisten Pembinaan Kejati Jambi, Pak Ali Akbar. Selamat siang Pak Ali Akbar. Selamat siang. Kita sebelumnya tuh kan kata orang tuh kalau nggak kenal maka tak sayang gitu ya Pak ya. Betul. Makanya lebih baik kita bersayang-sayang, makanya kita berkenalan. Ya. Kalau boleh silakan Pak, perkenalkan dulu Pak. Nama saya sudah disebutin tadi ya, Iya. Ali Akbar, atau lengkapnya Muhammad Ali Akbar. Saya asli orang Palembang. Ya, saya di Kejaksaan saat ini di Kejaksaan Tinggi Jambi sebagai asisten pembinaan. Ya, sudah bekerja berdinas di desa kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Selama sebelum di sini di mana tuh Pak kita? Alhamdulillah baru 9 provinsi. Bapak baru 9, saya baru 1 di Saya pertama tugas di Bangka Belitung. Itu CPNS ya Pak ya? CPNS. Tahun berapa tuh Pak? 2002. 2002. Kemudian saya pendidikan jaksa, dapat penempatan di Loksmawi Aceh tahun 2004. Udah pernah di ujung ya Pak ya? Di ujung. Alhamdulillah pas nyampe di Aceh nangani perkara gam dan kena tsunami. Nah, saya di situ gitu. Dia tahu rasanya gimana tsunami ya. Istilahnya pengalaman pahitnya pun udah terasa gitu ya Pak ya. Habis dari situ saya pindah ke Sumsel, pulang kampung lah. Nah, pulanglah, ada 2 kali daerah lainnya. Dari Sumsel, saya jadi kasih data 5 tahun di Lahap. Ya, habis itu saya baru ke Jawa Barat. Dari Jawa Barat baru sih. Enggak. Balik lagi ke Sumsel, dari Sumsel pindah lagi ke Kepri. Ke Kepri. Terakhir di Kepri. Kasih pidung di sana di Batam. Berapa lama tuh Pak? 1 tahun. Karena kan wilayah Kepri itu kan wilayah istilahnya enak lah ya Pak ya. Banyak wisatanya gitu ya. Batam banyak tamu. Singkatannya gitu kan. Oh iya gitu ya. Baru tahu saya nih Pak. Jadi ya enak. Selama 9 provinsi itu Pak, pengalamannya ada nggak? Kan kata orang tuh ada enaknya, ada nggak enaknya. Pengalaman nggak enaknya kalau boleh tahu gimana tuh Pak? Semua enak kok, nggak ada nggak enak. Oh, semua enak ya? Semua dinikmati, enak, harus enak. Jadi pengen nih saya nih. Karena kalau nggak pindah-pindah gitu, nggak nyampe tempat itu, kita nggak bakal nyampe sebenarnya. Karena apa? Kalau nggak tugas negara, nggak bakalan deh saya ke sana. Oh gitu ya, iya. Mau ke Aceh kan, karena kan tugas nggak istilahnya mungkin. kalau negara tuh kan istilahnya kita udah dibayarin pemerintah gitu ya Pak. Kita kesini memang istilahnya kewajiban udah tugas gitu. Ya. Udah gitu kalau misalnya ini berarti kata Bapak banyak enaknya. Enak semua. Enak semua. Berarti ceritain dong Pak pengalaman enaknya. Kan mana tahu kan kalau memang pengalaman enaknya gitu bikin tuh misal tertarik tuh di situ gitu kan, bertugas di situ. Itu salah satu yang tadi gitu. Ya, kalau tidak karena tugas saya nggak mungkin datang ke suatu tempat. Saya juga pernah di Maluku Utara, di Ternate. Itu kan wilayah timur sebutannya kan. Kata orang kan takut tuh di situ Pak. Iya. Serem gitu. Nah, tapi kan, itu salah satu yang mau saya bicarakan enak. Begitu saya ada PSK di Maluku Utara, terus di kota Ternate, bayangan orang, jauh banget. Naik pesawat aja, ya, Pak, ya? Saya tinggal di Palembang, home base saya, terus harus ke sana kan dari Jakarta itu 4 jam. Begitu nyampe sana kok enak banget. Enaknya tuh dalam lingkup apa tuh Pak? Karena saya sering suka ya outdoor, traveling. Nah, ini pas banget nih. Kayaknya sesuai doa saya masih dulu loh. Saya masih muda ya Pak. Semoga saya tugas dimanapun ada tempat wisatanya. Itu pas. Saya pernah di Batam wisatanya. Ada. Ya jalan-jalan. Ya. Saya pernah tugas di Lahat ada Gunung Dimpu. Di Bengkulu saya tugas ada Pantai Panjang. Kalau di Lampung ya banyak sekali wisatanya. Hampir rata-rata seperti itu. Lagi di Ternate ya Bapak? Di Ternate ya sampai ya wisata alam, ya, laut, gunung. Saya naik gunung sana dengan teman-teman satu kantor. Kemudian kalau snorkeling tiap minggu itu biasa kerjaan kami.
Kalau dengan istilahnya masyarakat sekitarnya tuh enak karena sesama ya, kita harus segera menyesuaikan diri kan. Jadi nggak ada masalah, setiap saya penempatan tugas semuanya bisa kita sesuaikan kok. Karena ya sama bahasa Indonesia. berarti menyesuaikan adat istiadat Ya, gitu. karena itulah tugas kita begitu kita pindah satu tempat, segera perintah pimpinan kan gitu. Segera menyesuaikan diri tempat tugas Anda dengan lingkungan kantor dan lingkungan tempat tinggal. Nah, kita kan harus membangun Ya, masyarakat. Berarti secara garis besar hobi Bapak traveling. Iya. Oh, kali-kali kapan-kapan kita bisa nih diajak traveling. Ya, dari sini ke depan. Kalau itu bukan traveling Pak, tapi apa namanya kalau jalan-jalan tuh Jogging. jogging. Terlepas dari hobi, pengalaman masa kerja Bapak kan sebagai seorang asisten pembinaan nih Pak, yang membawahi semua ibaratnya pegawai lah secara garis besar gitu. Nah, pegawai katanya itu kan pegawai ini kan banyak ada yang jabatannya ini, jabatannya itu. Nah, kalau untuk di kejaksaan ini nih, kalau untuk fungsionalnya itu tuh Pak, ada berapa tipe atau apa itu Pak? Atau berapa tipe pegawai di kejaksaan Ya. gitu ya. Kalau saya ini sih banyak sekali sebutan-sebutannya ya. Kalau dulu kan ada sebutannya jaksa dan tata usaha. Iya. Nah, itu dulu. Sekarang sudah berubah. Ada TU, tata usaha itu udah pecah lagi. Ada jabatan fungsional, administrasi. Sekarang kan katanya yang kasubsi diganti fungsional, Iya, gitu kan. administrasi itu Kita kan. Masyarakat kan atau teman-teman kita nih banyak yang nggak tahu itu Pak, kan istilahnya, kita mau ketemu di sini kemana nih, bagian apa nih, kayak gitu. Itu Mbak, ya sekali sekarang ada staf tata usaha pun ada juga pengawal tahanan, pengadministrasian, pengarsipan, kan sudah ada pada saat penerimaan pun sudah ada jenjang karir mereka itu kan. Sandimen gitu kan. Terus juga ya tenaga administrasi, fungsional administrasi. Kalau jaksa udah jelas kan. Iya, ada kalau jaksa kan udah dengan struktural. Kalau jaksa kan istilahnya kedudukannya emang di dua tipe, tipe itu aja kan, fungsional dan struktural. Kalau struktural itu yang menjabat dalam satu bidang ya Pak ya. Tapi kalau yang untuk staf, untuk itunya tuh ya terbilang tadi ya Pak. Ya, ada bagian pengawalan. Pengawalan sopir tahanan. Terus juga ada yang lebih sekarang ya sedang lagi banyak jabatan yang disesuaikan karena ada pengurangan jabatan kita yang tadinya kasubsi atau KAU S5 berubah jadi jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini setara gitu. Ya, karena jabatan fungsional dia difungsikan dengan di jabatan itu. Eselonnya pun sama pasti Pak. Jadi setara ke eselon sama dengan tunjangan yang sama. Jadi nggak ada istilahnya nggak ada perbedaan, cuman untuk namanya aja yang dibedakan. Jadi istilahnya fungsinya khusus dia. Nah, khusus kan. Fungsinya misalnya fungsional administrasi komputer. Nah, misalnya kan, jadi berarti kan ya komputer. Khusus di bidang komputer itu. Kan rata-rata kan khusus sarjana komputer kan, peranata komputer. Nah, itu kan di situ. Kemudian juga ada yang keuangan, misalnya kan. Juga ada yang perlengkapan fungsionalnya itu kan. Cuman dia dipertegas aja ya. Ya, spesifik jadi mereka itu kan. Kalau untuk kita nih, kan ini tahun kemarin kan udah mulai aktif ya Pak, yang penerimaan di tahun 2021 udah mulai aktif. Kalau untuk tahun 2002 nih rencananya bakal ada penerimaan lagi nggak Pak? Terus sampai saat ini informasinya belum pasti ya, kan. Tapi biasanya setiap tahun pasti ada. Apalagi sekarang ada wacana katanya kan ada P3K ya. Tapi apakah kejaksaan juga akan menerapkan itu, kita nggak tahu. Tapi insya Allah saya yakin tahun ini pasti akan tetap ada, karena dilihat dari jumlah pegawai kita seperti jaksa aja kurang, pasti akan ada rekrutmen dan ya pasti insya Allah ada itu. Yang paling dominan yang banyak diminati gitu Pak untuk penerimaan itu kira-kira apa ya Pak? Ya. Biar mana tahu kan pemirsa, jadi istilahnya jadi acuan. Ini nih di bidang ini banyak nih gitu kan.
Ya, setiap Apalagi tahun masyarakat awam dengan yang namanya kejaksaan tuh Pak, maksudnya bidang-bidangnya tuh awam gitu. kalau tahun kemarin penerimaan calon jaksa, ya itu kan ada sebutannya dari sarjana hukum ya. Sarjana hukum rata-rata pasti akan mengarahkan ke sana kan. Nah, itu kan akan menjadi jaksa nantinya kan. Kalau yang komputer, mereka juga ada juga untuk peran komputer, untuk ahli IT kita juga di kantor. Yang paling banyak yang pasti yang untuk jadi jaksa itu paling banyak. Tapi kalau yang untuk itu yang sarjana khusus sarjana hukum, yang paling dicari dominan kan itu. Tapi kalau sarjana lain juga ada ekonomi, yang komputer, tapi kan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau untuk jenjang SMA itu rata-rata kan pasti yang paling banyak kan pengawal tahanan, sopir tahanan, administrasi. Itu tahun kemarin mencapai 1.000 dibutuhkan. Ya. Semoga tahun ini lebih meningkat ya Pak ya, karena kan istilahnya kebutuhan di kita juga mungkin makin banyak ya Pak ya. Kan penerima pegawai kan sesuai kebutuhan. Kayak di Kejaksaan Tinggi Jambi, pas kan sudah didatang nih kita butuh apa. Nah itu kan direncanakan, dimintakan ke sana sesuai kebutuhan. Ya kalau kita bilang untuk saat ini masih belum seimbang antara kebutuhan pegawai dengan yang ada, masih belum. Jadi kuotanya masih banyak kurang. Masih banyak kurang, tapi kan kembali lagi pada negara. Kekuat apa untuk pembayaran. Untuk pembayaran ya Pak ya. Semuanya ada ya seperti itu kan. Atau inputnya ya Pak. Jadi ya kita pun mengajukan berapapun nanti di BKN kan akan diteliti, mereka tahu, punya database, ya kan, ini kuotanya ini sekian cukup. berapa, mungkin kalau kurang tahun depan dicari lagi. Nah misalnya tahun ini calon jaksa misalnya ada dibutuhkan 1.000, ternyata yang lulus memenuhi syarat hanya 600, berarti masih kurang 400. Berarti nanti diajukan di tahun yang berikutnya. Berarti jangan bersedih hati yang kemarin yang nggak lulus ya Pak ya, ternyata masih ada kesempatan untuk mencoba lagi di kejaksaan, mencoba lagi untuk masuk lagi lamaran, tes lagi, mana tahu rezekinya ada. Harus yakin dan semangat. Gitu ya. Rezeki itu kadang tidak akan tertukar. Tapi kalau kita tidak berusaha dan semangat, ya udah. Ingat itu. Intinya poin pertama rezeki dan semangat ya. Doa. Kalau doa itu harus juga. Oke, ntar kita kembali lagi, sebelum ini kita akan berbincang-bincang yang lebih seru lagi. Kembali lagi kita di acara Dibajak, dibahas bareng jaksa. Balik lagi kepada Pak Akbar. Ini Pak, ada satu pertanyaan saya nih. Mungkin bukan saya aja, mungkin teman-teman juga penasaran tuh Pak. Kayak pangkat-pangkat kejaksaan gitu. Mungkin ada yang ini pangkat melati itu apa ya? Golongan berapa ya gitu kan? Atau yang bintang tuh apa? Apa jenderal atau apa gitu Pak? Nah, itu kalau untuk di pembinaan tuh kan juga menangani hal yang kayak gitu ya Pak. Kalau soal pangkatan, jabatan gitu ya Pak. Khususnya kita kan di bagian pegawaian ya. Pegawaian itu kan urusannya ada kepangkatan, umum, notasi, perlengkapan, perpustakaan, daskrimti, banyak sekali sebenarnya keuangan di situ juga. Aku sebenarnya pangkat sebenarnya pada dasarnya standarnya sama nama pangkat itu ya. Sama ya. Untuk pegawai negeri ada pangkat itu sebutannya kan misalnya penata muda. Nah di kita itu berubah. Kalau di kita misalnya 3A, kalau dia belum jaksa Yonawira. Yonawira. Nah kalau dia jaksa dia diajun jaksa madya, itu 3A. Cuman namanya aja ya. Namanya aja. Sebutan 3A tetap. Itu untuk nasional ya. Untuk nasionalnya 3A tetap Pak. Gitu kan 3A tuh, golongan 3A tuh kita sebutannya kalau dia bukan jaksa jadi Yonawira. Itu khusus BU. Itu di luar jaksa. Kalau jaksa dia jadi ajun jaksa madya. Nah tapi sekarang sudah ada penggolongan, dia penerimaan apa? Kalau dia calon jaksa ada nama lain lagi. Jadi istilahnya yang
waktu saat PNS dia melamar ya, itu sebagai kan calon jaksa, berarti analis penuntutan sebutannya kan. Iya. Nah itu jadi 3A analis penuntutan tetap itu ada. Nah kalau yang melatih 1 Bu, ya. melatih 1 ya. Kalau Bapak kan 2 nih udah nih. Enggak, garis garis 1 ke 3A. Kalau dia 2 berarti 3B. Kalau 2 3B. Kan garis ya, 3 kuning. Kalau jaksa adjun jaksa. Kalau 3C itu jaksa pratama. Kalau dia ada 4, balik lagi ke 3D. Nah, melatih 1. Oh. Nah, kalau kayak saya ini 4A, melatih 2 jaksa. Nah, ada tulisannya jaksa. Kalau 4A, kalau jaksa ada tulisan jaksa. Dari 3A juga ada. Kalau jaksanya ya Pak ya. Kalau dia tata usaha, tulisannya kejaksaan. Selain jaksa tertulis kejaksaan. Tapi kalau jaksa ya, jadi membedakannya itu ada di pangkat sini. Ada tulisan jaksa, berarti dia jaksa. Ya. Dan juga yang ini. Itulah, ini tanda dia jaksa gitu. Ya, makanya kadang kan namanya orang di luar kan belum tentu tahu gitu ya Pak, itu istilahnya. Ini apa nih fungsinya, ini apa gitu ya. Ya, orang kan di luar kan lihat, seragam, takut ya. Apa takut gitu kan? Di semuanya bilangnya untuk nuntut aja. Iya. Tapi gampang sebenarnya, standarnya sama. Di Pemda juga seperti itu. Kalau dia kayak bunga-bunga melati berarti dia gak 3D itu sebenarnya kan. Nah di sini kita seperti itu. Tapi kalau pegawai negeri pangkatnya kan 4I. 4I itu jaksa utama bintang 3. 4I. Kalau kita bintang 3. Kalau kita bintang 1 itu sebutannya kan jaksa utama muda. Itu bintang 1. Itu rata-rata kayak Wakajati. Ya. Berarti kalau Kajati itu bintang 2 jaksa utama Madya. Nah, kalau bintang 3 jaksa utama 4I. Ya, kalau kami memang di level-level kami sekarang ya antara jaksa Madya dan jaksa utama jaksa utama pratama. Itu jadi sistemnya kelihatan dari pangkat. Nah, kalau pangkat ada tulisan kejaksaan berarti dia bukan jaksa. Berarti TU ya. Itu menegaskannya itu ya Pak ya. Dan musuh administrasi. Tapi kalau tulisan jaksa berarti dia bisa sebagai jaksa dan penuntut umum. Karena antara jaksa dan penuntut itu berbeda tugasnya. Oh gitu. Beda lagi ya Pak. Beda lagi. Penuntut umum yang jaksa melakukan penuntutan. Itu yang bisa ketemu di persidangan gitu ya Pak ya. Dia seorang jaksa yang melakukan tugas selaku penuntut umum. Ya. Tapi kalau jaksa yang orang yang diberikan kewenangan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas-tugas di luar penuntutan ya Pak ya. Ya, dia bisa melakukan eksekusi. Ya, kalau jaksa semua bisa. Dan penuntut umum khusus yang dapat surat perintah untuk melaksanakan persidangan. Itu penuntut umum. Itu kejelasannya itu. Ya. Jadi biar nggak salah pengertian gitu. Tapi orang biasa juga kan jaksa semua kan? Iya, makanya kebanyakan kan kalau orang ini jaksa, yang penting pakai baju jaksa. Nah iya betul, sampai viral sering ada masalah siapapun itu kalau orang kejaksaan sebutan jaksa. Walaupun itu ternyata bukan jaksa. Iya. Mereka tata usaha tadi kan, itu banyak terjadi. Kalau kita kan banyak juga kan pernah ada kejadian kan orang yang memalsukan identitas. Banyak kan, istilahnya itu kan mungkin kita biar masyarakat juga tahu kayak ini nih belum tentu tahu tugas-tugasnya gitu jadi biar jangan sampai ketipu lagi dengan orang-orang yang suka memalsukan identitas. Karena gampang banget sih beli baik seragam tentara, TNI, polisi, kejaksaan, jenis apapun ada jualan sekarang semua. Nah tinggal memang yang memasukkan identitas itu kan tinggal kita aja yang masyarakat harus cerdas, bisa menilai apa kepentingan kita. Jangan sampai kita tertipu, harus cerdas. Iya betul Pak, betul. Di balik itu semua tadi kata Bapak kan ada tugas yang daskrinti, mutasi ya Pak ya, udah gitu jabatan ya Pak. Yang bikin menarik nih mutasi kayaknya Pak. Mutasi ini bikin menarik, nggak sedih orang menarik Pak. Iya di sisi lain ada sedihnya, ada menariknya mungkin kalau bagi yang mau promosi ya gitu ya Pak. Nah, itu mutasi sama dengan mulok ya Pak atau beda?
Jadi gini, mutasi itu proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain ya. Tapi dalam kinerja di kejaksaan, mutasi ini kan disebutkan dalam kita pindah tugas. Ada sebutan secara nasional, kita kan vertikal nih. Iya, Pak. Nah, berarti dari pusat, dari nasional antara satu provinsi ke provinsi lain. Nah, tapi ada juga kita itu pindah dari daerah sini ke daerah lain. Dari satu wilayah kayak Jambi ya Itu misalnya wilayah Jambi aja. Ya, Itu berarti sebutannya apa tuh, Pak? Mulok, bukan? Sebutan sekarang semuanya mutasi, semua mutasi. Jadi ada mutasi nasional dan ada mutasi lokal. Kalau mutasi nasional tuh yang melaksanakan tuh di Jakarta, Kejaksaan Agung yang melaksanakan itu. Jadi kita begitu dapat SK kita sudah melaksanakan. Mutasi nasional bisa antar kabupaten, daerah, bisa antar provinsi. Tapi yang kedua mutasi lokal. Mutasi lokal ini tuh yang sedang banyak di ya gugup juga sih sebenarnya kan. Gugupnya tuh apa tuh? Jadi penasaran. Iya, karena itu sekarang Kejaksaan Agung memberikan kewenangan kepada setiap kejaksaan tinggi untuk melakukan pendelegasian wewenang. Jadi ada sesuai dengan peraturan kejaksaan nomor 11 tahun 2019. Jadi ada delegasi wewenang dari Kejaksaan Agung untuk Kejaksaan Tinggi melakukan mutasi lokal antar staf memang. Ya, tapi ada syaratnya. Kita nggak bisa semaunya ya. Kita nggak gitu bisa. ya. Nah, jadi misalnya sesuai dengan prosedur. Prosedurnya misalnya antar yang tipe, yang selevel. Misalnya dia kasih di satu ini. Nah, syaratnya juga kita bisa melaksanakan hanya batas eselon 4. Batas eselon 4 ini hanya jabatan pengawas. Jabatan pengawas ini kalau di biasa disebut kepala seksi atau kepala subbagian. Itu aja. Nah, hanya sebatas itu dan antar level. Jadi kalau misalnya dia kasih kita punya tipe nih, kejaksaan punya tipe, ada tipe A, tipe B. Nah, kalau tipe A ini udah senior. Jam atau terbangnya lebih tinggi ya. Gitu, Kalau yang baru-baru yang masih baru rata-rata tipe B dulu. Ya, itu perbedaannya tuh kalau yang senior rata-rata pasti di Kejari Jambi misalnya kelas A dan juga di Kejaksaan Tinggi lah itu semua. Nah, dia harus sejajar seimbang, selevel. Kalau dia tipe B, dia kasih di tipe B, dia mutasi lokal hanya bisa ke sesama tipe B. Terus masa kerja setelah mutasi nasional dia 1 tahun minimal. Setelah mutasi nasional, ya, dia bisa dimulangkan. Baru bisa dimulangkan. Terus juga ya atau ada kebutuhan pimpinan. Kalau itu kalau misalnya kalau bukan untuk kebutuhan pimpinan, kalau misalnya pengajuan atau apa itu syaratnya apa tuh, Pak? Misalnya kebutuhan pribadi misalnya gitu, Pak. Kan ada tuh, kadang misalnya dari A pengen. Ya itu permohonan ya. Oh, itu permohonan. Ya, kalau mutasi nasional, mutasi lokal ini kebutuhan organisasi. Oh, kebutuhan wilayah tersebut. Ya, jadi kebutuhan organisasi tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Orang tuh nggak tahu. Nah, ini yang tadi yang itu yang ada yang bagi yang senang, maksudnya memang ingin gitu. Ya memang ingin pindah. Dapat misalnya dia tugas di Jambi nih, tiba-tiba dapat di Aceh. Di Aceh. Misalnya dia memang orang Aceh, pasti seneng. Apapun itu dia pulang kampung lah. Nah, itu mutasi nasional rata-rata. Kalau yang antar daerah, antar provinsi ya, Pak ya. Kalau antar provinsi itu mutasi nasional. Nah, kayak yang kita tanya tadi kan mutasi lokal. Mutasi lokal iya, jadi antar daerah itu, Pak. Daerah. Misalnya dia di Sungai Penuh. Ya, dia mungkin udah 2 tahun, 3 tahun. Sedangkan kita lihat potensinya ini bagus sana ini. Nah, tanpa dia sadari, sedangkan ada satu tempat yang mungkin potensinya jabatan ini kayak kurang. Mungkin bukan kita katakan dia ini kurang prestasi. Perlu ada dorongan khusus untuk supaya ini Kejari tersebut semakin meningkat kinerja. Bisa kita tarik tapi sesuai syarat tadi ya, tipenya sama, kemudian sesuai kebutuhan kita, dan dia minimal setahun. Kemudian juga ya ada waktu. Gitu. Jangan bertentangan dengan yang nasional. Istilahnya bukan tabrakan gitu ya. Ya, nggak bisa tabrakan, boleh. Nah, jadi itu penilaian kita di situ, pimpinan lah menilai, jadi sesuai kebutuhan. Jadi penilainya secara
tidak langsung gitu Pak, atau dari masa dia kerja jadi pimpinan secara nggak langsung menilai bagaimana. Makanya kita sering ada laporan pencapaian kinerja, kan sering laporan. Itu dievaluasi. Kita lakukan evaluasi. Misalnya kan ini daerah ini penanganan korupsinya lamban, pasti ada apa gitu kan. Belum tentu pejabat setelah pimpinan atau siapapun itu lamban, belum tentu. Tapi mungkin situasi saat itu, kondisi wilayahnya, banyak sekali faktornya. Nah, akhirnya kan kita dorong, mungkin kan setiap manusia itu kan berbeda-beda, ritme kerja, ritme waktunya juga skillnya. Tapi dari situ ya akhirnya inilah kita selaku pimpinan bisa menilai. Jadwal kalau itu Mulog pakai jadwal atau memang ketentuan tertentu Pak? Atau ada batas-batasan atau punya jadwalnya? Kita minimal setahun, terus juga tidak bertentangan dengan jadwal mutasi nasional. Enggak, maksud saya itu jadwal per bulan ini nih kita. Nggak bisa. Enggak ya Pak ya? Karena dalam artian kan berarti itu waktunya kapan aja bisa, tapi sudah lebih dari setahun gitu ya. Waktu itu tadi, pokoknya syaratnya itu selama minimal setahun, tapi ya tidak bisa setiap saat kita lakukan, enggak. Ada waktu-waktu tertentu. Kalau untuk di Kejati sendiri selama Bapak menjabat atau sebelumnya, udah pernah lakukan Mulog Pak? Saya baru juga di sini di Jambi. Tapi saya dengar sebelumnya pernah ada program mutasi lokal yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi. Nah itu pimpinan kan sangat mengetahui batasan-batasan apa sih kebutuhan organisasi. Gitu. Jadi udah dilakukan beberapa kali di sini. Baik itu untuk jaksa fungsional atau juga pejabat pengawas yang struktural eselon 4, ataupun staf-staf dan dilakukan beberapa kali. Dan inilah pendelegasian kewenangan. Setelah dilakukan Mulog itu apa ada perubahan gitu Pak? Sangat banyak ya, karena kan penyegaran organisasi, ya semangat baru, ya semangat baru, lingkungan baru. Ya, jadi anak-anak kan rekan-rekan yang pindah ini kan semangat. Jadi misalkan mungkin kita kan terkadang mungkin bukan jenuh ya, tidak bisa dikatakan jenuh, karena itu tugas bekerja. Tapi mungkin dengan situasi yang berubah, situasi lingkungan kerja yang berubah, mungkin kita ada tantangan baru. Karena kan di lingkungan baru mana tahu istilahnya, kita nggak pernah nemu di situ, kita ketemu di sini gitu ya Pak. Jadi setiap tempat kan karakternya berbeda. Iya, betul Pak. Jadi itu menimbulkan tantangan. Jadi kita tuh kalau bicara ada tantangan, semangat. Ya karena tanpa tantangan berarti tidak ada acuan. Tidak ada acuan juga. Saya target, saya menggantikan jabatan ini, dia mengerjakan udah hebat. Masa saya nggak ada, misalkan memacu motivasi. Balik dari target itu Pak, untuk sebelum kita tutup acara kita ini Pak, target Bapak untuk Kejaksaan Tinggi Jambi nih sebagai asisten pembinaan apa tuh Pak? Yang jelas karena pembinaan kan ngurusin kepegawaian dan semuanya, target saya tidak banyak sih sebenarnya, tertib, disiplin. Semuanya tertib, disiplin seluruh pegawai, karena kita udah dapat WBBM. Mempertahankan itu lebih berat daripada meraih sebenarnya ya. Mempertahankan itu, makanya sekarang dengan adanya WBBM, target saya ini berjalan dengan semakin meningkat, pelayanan kepada masyarakat semakin hebat, disiplin pegawai semakin meningkat, tertib anggaran, tertib keuangan, tertib khususnya absen. Kita ada absen, kita sudah luar biasa sekarang digital ya Pak ya. Nah jadi semuanya harus seperti itu. Jadi ya setiap kerja harus punya target. Saya juga punya target. Target saya mempertahankan WBBM bersama pimpinan dan rekan-rekan semua dan meningkatkannya lagi. Asik. Terima kasih Pak atas kesempatannya, dan terima kasih juga udah berkenan datang di acara podcast kita. Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa pemirsa di acara podcast Dibajak Dibahas bareng Jaksa. Terima kasih.